Alhamdulillah Fatiris samawati wal ardh Ja'ilil malaikati rusula Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba Yazidu fi khalqihi ma yasha Innallaha ala kulli syai'in qadir Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang dikaruniai oleh Allah, karunia hidayah, karunia Islam, karunia iman yang Allah lekatkan dalam hati kita, tentu kita semua sangat bahagia. Karena yang masuk surga itu ya orang-orang iman itu. Yang bisa meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya orang-orang beriman itu. Iman yang sebenar-benarnya beriman. Bukan iman yang sekedar pengakuan. Iman yang dibuktikan dalam sikap, dalam perilaku, dalam ucapan. Yang kemudian disebut dengan orang-orang bertakwa. Dan inilah visi hidup orang beriman itu. Siapapun yang beriman tentu sangat berkeinginan dan akan berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang bertakwa. Karena ini orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling penting di hadapan Allah. Dan takwa itu kunci terbukanya keberkahan langit dan bumi. Yang punya berkah itu Allah, yang punya kunci juga Allah, yang punya langit ya Allah, yang punya bumi ya Allah. Kuncinya takwa. Insya Allah kita sudah berjuang dengan semangat tinggi dan dengan penuh kesabaran untuk bisa meraih menjadi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh Ikhwanul Muslimun itu, dalam buku beliau yang berjudul Raqaizul Iman Bainal Aqli wal Qalbi, beliau mengemukakan bagaimana agar kita ini bisa menjadi mukmin yang benar-benar mukmin, menjadi muttaqin haqqah tuqati. Ada 3. Yang pertama adalah mengubah iman yang bersifat akliyah menjadi iman yang bersifat qalbiyah. Yang kedua, melatih dan mengembangkan diri menuju tingkat yang lebih sempurna. Dengan mengumpulkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela. Dan yang ketiga, memandang kehidupan dunia dan akhirat. Itu satu kehidupan yang panjang yang akan
dilalui, dialami oleh setiap manusia yang hidup ini. 3 itu diharapkan orang bisa meningkatkan kualitas imannya. Yang pertama, mengubah iman yang bersifat akliyah menjadi iman yang bersifat qalbiyah. Sebagai orang beriman, kita ini sudah banyak tahu tentang ajaran agama kita ini. Mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram. Sudah banyak tahu. Kalau mencuri itu dosa besar, haram. Makan yang halal dan thayyibah. Kalau yang dimakan itu haram, kata Nabi, yang pantas bagi daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram itu ya neraka. Insya Allah sudah tahu gitu-gitu itu. Tapi itu tahu. Itu namanya iman yang bersifat akliyah. Diperlukan upaya lebih lanjut. Apa? Mengubah iman itu menjadi iman yang bersifat qalbiyah. Maksudnya, ayat yang tadi itu dimasukkan ke dalam hati kita. Lengket di dalam hati ini. Orang mukmin itu bersaudara. Ayatnya, insya Allah kita semua sudah tahu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu dilekatkan di dalam hati. Menjadi akidah. Bukan sekedar diketahui. Cuci itu haram, menjadi akidah. Karena ayat itu melekat di dalam hati. Dirasa Pak kemudian itu, ayat itu. Diresapi. Itulah kenapa Quran itu diturunkan oleh Allah. Tidak sekaligus. Sedikit demi sedikit. Karena boleh jadi dalam satu surat turun beberapa kali. Itu dijelaskan oleh Nabi sampai tuntas. Ayat itu dibacakan, didiktekan oleh Nabi lalu dijelaskan sampai tuntas. Supaya apa? Meresap. Meresap. Yeah. Surat Al-Fatihah itu kalau meresap luar biasa. Surat Al-Ikhlas itu kalau betul-betul isinya meresap, itu sudah sepertiga isi Quran di situ. Sudah sepertiga isi Quran itu meresap. Jika surat yang pendek, yang sudah populer dan dipahami meresap, itu sudah sepertiga isi seluruh kitab Al-Quran ini. Nah, inilah makanya kita insya Allah sudah banyak yang sudah kita ketahui itu. Riba itu tidak boleh. Berkata itu harus baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diem. Itu harus kita masukkan hadis-hadis begitu itu ke dalam hati kita yang paling dalam ini. Kalau sudah begitu maka iman yang bersifat pengetahuan itu akan menjadi iman yang bersifat rasa. Bersifat qalbiyah. Baru itu kemudian yang akan mendorong kita untuk menjadi hamba menuju ke tingkat kesempurnaan. Maka yang kedua adalah melatih dan mengembangkan diri. Diri ini dilatih. Terus dilatih dan dikembangkan menuju ke tingkat kesempurnaan. Dengan apa? Mengumpulkan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Ini kalau panjenengan membaca teorinya Imam Al-Ghazali tentang ini itu ada 3 itu. Yang beliau istilahkan dengan tahalli, tahalli, dan tajalli. Dan itu harus terus dilakukan. Artinya harus melatih diri dengan 3 tahap itu. Dan dikembangkan.
Karena memang nggak bisa seketika. Dibiasakan. Taholli itu mengeluarkan sifat-sifat yang ada dalam hati kita, itu sifat yang tercela. Itu dibersihkan. Namanya taholli. Biasanya sifat-sifat tercela itu karena seseorang berlebih-lebihan bergantungnya kepada kelezatan kehidupan duniawi ini. Muncul kemudian sifat tamak, sifat rakus, sifat zalim, sifat mengeksploitasi dan lain-lain, sehingga paham-paham begitu itu mudah ditangkap, mudah diikuti, dan senang dengan paham-paham seperti itu. Suudzon dan macam segala itu. Tuh. Nafsunya dikendalikan. Perut manusia ini kecil, tapi kalau sudah nafsu perut itu berbahaya, kata Imam Al-Ghazali. Perut ini bisa digunakan gudang, menyimpan benda-benda orang lain. Naudzubillah min dzalik. Makanya muncul istilah Abdul Butun, hamba perut, hamba perut, hamba perut. Itu namanya taholli. Lalu tahalli, kalau sudah sifat-sifat itu bisa kosong, yang baik dimasukkan. Ikhlas, istighfar, tobat, tawakal, syukur, sabar, husnudzon, bicara yang baik, itu dimasukkan. Dan itu dilatih. Tidak bisa seketika, harus dibiasakan. Dilatih, dikembangkan, dilatih, dikembangkan, dilatih, dikembangkan. Insya Allah akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ke tingkat kesempurnaan kita sebagai orang mukmin. Kalau tidak pancet, tidak ada perubahan, sulit. Pengetahuan iya, perasaan iya, tapi praktek belum. Maka harus ada pelatihan itu. Berkata baik itu bagaimana? Melatih diri. Dan dikembangkan latihan itu terus. Yang ketiga, memandang dunia akhirat itu satu paket. Hidup itu bukannya hanya di dunia, akhirat juga hidup. Makanya di Quran itu tentang iman kepada akhirat. Allah tidak sekedar menyebut yu'minuna kalimatnya itu, tapi yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat itu yakin. Meskipun belum, tapi yakin. Yakin itu kepercayaan yang tidak ada sedikit pun keraguannya. Sehingga dekat orang itu. Insya Allah. Dengan sikap yang seperti ini, muncullah yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, namanya tajalli. Tajalli itu Allah itu tampak dalam perasaan kita. Allah itu hadir. Jadi kemanapun kita itu berada, tidak pernah lepas daripada pengawasan, disertai oleh Allah. Inna Allaha ma'ana, Allah selalu bersama saya. Itu namanya tajalli. Sehingga yang diucapkan ya ajaran Allah itu. Pikirannya ya di ajaran Allah, hatinya di situ. Perbuatannya seperti itu. Ini penting, Pak. Indonesia ini bangsa yang beragama, mayoritas Muslim. Demo saja merusak, Pak. Menjara sampai jangan apa. Menjara milik orang, Pak. Dan tidak ada perasaan dosa kadang-kadang seperti itu. Lalu di mana fungsi agama ini? Oleh karena itu kita semua perlu koreksi diri. Islam ini agama yang ideal, tapi terkadang di tengah-tengah kehidupan umatnya, Islam ini menjadi rendah, kayak menjadi hina. Idealitasnya nggak tampak. Al-Islamu ya'lu, Islam itu unggul. Wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang bisa mengungguli, karena ini agama Allah. Tapi terjadi disparitas yang cukup jauh, perbedaan yang cukup jauh antara Islam yang ideal dengan realitas kehidupan umat ini. Padahal kita ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Dunia ini milik Allah.
Bahwa kita harus bekerja dengan keras di dunia, iya. Tapi rezeki Allah yang memberi. Bahkan Allah, jangan sampai lo rezekimu tidak halal. Halal tapi juga baik. Urusan rezeki urusan, tapi kita tidak. Lupa Allah. Muncullah berbagai sikap yang kemudian merusak dalam tatanan kehidupan dunia. Mudah-mudahan sebagai hamba yang beriman, kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Bimbingan ke jalan yang baik. Diberi kekuatan dan taufik sehingga kita bisa mewujudkan nilai ajaran agama di tengah-tengah kehidupan kita ini. Terciptalah kemudian hidup yang damai, yang tenang, yang sentosa, yang makmur hidup ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.